Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan dalam respon COVID-19 dan juga kita akan mendiskusikan tentang peluang dan tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan semasa COVID-19 ini. So, mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reiki Nauli Harahap. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Nah, sesuai dengan intro di awal, video ini akan kita bagi menjadi 3 chapter. Yang pertama yaitu framing tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian juga bagaimana tata kelola CSR selama pandemi COVID-19, dan terakhir adalah sekiranya peluang serta tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan apabila mereka melakukan CSR di masa pandemi ini. Sebelum kita masuk ke inti video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Pada chapter pertama ini kita akan membahas tentang framing tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26000 menjadi kiblat bersama para pelaku bisnis di seluruh dunia bagaimana mereka melakukan CSR. Kita ketahui bersama juga bahwa perusahaan atau pelaku bisnis menjadi aktor yang paling terdampak apabila terjadi krisis. Akan tetapi perusahaan juga merupakan aktor yang paling cepat bangkit apabila krisis telah selesai karena mereka memiliki akses terhadap modal dan juga power. Kemudian bagaimana CSR diatur di Indonesia? Kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa seluruh perseroan terbatas wajib melakukan program kemitraan dan bina lingkungan. Program ini juga disebutkan atau hampir mirip dengan kegiatan CSR. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakteristik CSR yang baik? Yang pertama tentu CSR sebagai sebuah komitmen, melebihi kepatuhan terhadap hukum yang ada di negara tersebut. Kemudian juga mengedepankan kepentingan shareholder dan juga stakeholder yang ada di luar perusahaan. Kemudian mengutamakan aspek sustainability bagi perusahaan dan juga masyarakat sekitar. Dan keempat yaitu akuntabilitas dan transparansi. Permasalahan apa saja yang diakibatkan oleh COVID-19 yang bisa dijadikan target program oleh perusahaan? Yang pertama yaitu banyak tenaga medis mengalami kesulitan untuk mengakses kebutuhan terhadap obat-obatan dan juga alat pelindung diri. Yang kedua, masyarakat mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan kebutuhan hidup paling dasar seperti makanan. Yang ketiga, yaitu terjadi kelangkaan makanan karena kan aktivitas panic buying oleh masyarakat upper dan middle class. Yang keempat, banyak usaha-usaha kecil seperti UMKM mengalami kebangkrutan dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun. Kemudian yang kelima, terjadi kesenjangan digital antara masyarakat kota dan juga masyarakat desa. Dan terakhir yang keenam yaitu banyak sekolah SD, SMP, bahkan hingga perguruan tinggi terancam tutup dikarenakan kesulitan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kita masuk ke chapter yang kedua yaitu pembahasan tentang tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan merespon COVID-19. Terdapat 2 tipe program yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu fast response program dan yang kedua adalah long term program. Kita berbicara tentang fast response program, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat. Yang pertama, menanyakan kepada tokoh masyarakat sekitar sekiranya apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, melakukan pemetaan organisasi-organisasi sosial yang basis keanggotaannya dalam masyarakat dan juga organisasi-organisasi non-profit. 3, yaitu memetakan kelompok-kelompok rentan yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, penyediaan akses terhadap kesejahteraan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebertahanan hidup mereka. Dalam hal ini bisa dicontohkan penyediaan modal bagi pelaku-pelaku UMKM. Yang terakhir yaitu pemanfaatan akses-akses dan juga sumber daya yang sudah ada di sekitar masyarakat. Apabila perusahaan ingin membantu dalam hal isolasi mandiri masyarakat, bisa menggunakan bangunan sekolah ataupun hall yang sudah ada di masyarakat. Nah, kita masuk ke chapter yang terakhir yaitu tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di masa krisis dalam konteks CSR. Yang pertama yaitu peluang. Nah, kita berbicara tentang redirecting CSR. Artinya perusahaan bisa melakukan refleksi atau meninjau kembali rencana-rencana program yang belum dilaksanakan, sehingga kedepannya pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks krisis atau pandemi COVID-19 ini. Misalnya kebutuhan masyarakat terhadap
suplai makanan, kemudian juga obat-obatan dan alat pelindung diri. Selanjutnya yaitu resetting CSR. Artinya pandemi COVID-19 ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk meninjau kembali seberapa besar kebermanfaatan mereka di tengah-tengah masyarakat melalui program CSR. Artinya ternyata apabila banyak program CSR yang selama ini belum tepat sasaran, perusahaan bisa melakukan peninjauan kembali atau merefleksi diri kiranya program-program seperti apa saja yang mulai dibutuhkan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan atau meningkatkan jumlah masyarakat rentan yang ada di sekitar perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu kita berbicara tentang tantangan. Pertama, catatan kita adalah bahwa ternyata budaya tanggung jawab sosial itu tidak lagi menjadi sebuah kemewahan. Perusahaan memang sudah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Jadi tidak hanya mengedepankan kegiatan bisnis mereka. Perusahaan harus mulai sadar diri bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Dan melalui kegiatan CSR ini harapannya perusahaan dapat menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang kedua adalah tantangannya bahwa COVID-19 tidak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melupakan permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Misalnya perusahaan punya masalah terkait dengan lingkungan. Nah, kehadiran COVID-19 ini tidak bisa dijadikan alasan mereka harus memfokuskan budget kepada COVID-19. Artinya COVID-19 merupakan sebuah permasalahan baru, tetapi perusahaan juga tetap punya tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang dan juga tidak merusak lingkungan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Artinya pesan dari video ini adalah bahwa dibutuhkan kerjasama serta sinergitas dari berbagai aktor, tidak hanya pemerintah, namun juga dari private sector atau pelaku bisnis. Mengapa demikian? Karena collaborative action atau kerjasama dari berbagai multi stakeholder ini diharapkan dapat mempercepat berakhirnya COVID-19 dan juga meminimalisir dampak dari COVID-19 ini. Dan terakhir bahwa yang perlu saya sampaikan, kegiatan CSR sebagai pemenuhan terhadap hukum itu tidak cukup. Artinya dibutuhkan sebuah komitmen jangka panjang dari perusahaan untuk menjadi warga negara yang baik. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman merasa informasi dari video ini bermanfaat, silahkan share ke banyak orang. Jangan lupa subscribe dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.